Apa yang akan kamu lakukan jika setelah 5 tahun setia menemani suami makan mie instan dibagi dua? Saat dia sukses, kamu justru dianggap debu yang memalukan? Inilah kisah Alika yang diam-diam memegang kunci kehancuran suaminya tepat di saat sang suami merasa di puncak dunia. Kisah ini akan membuktikan bahwa mahkota sejati tidak akan pernah jatuh ke lumpur. Tapi sebelumnya, sapa kami dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menyimak cerita ini? Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like sebagai dukungan agar channel ini terus menyajikan cerita yang memuaskan rasa keadilan kalian. Matahari pagi menembus jendela kaca patri di ruang makan kediaman mewah itu, memantulkan cahaya pada deretan porselen mengilap dan perangkat perak yang tertata rapi. Maya sudah bangun sejak pukul 4 pagi. Rutinitas yang tetap ia jalani, meski kini ia dikelilingi oleh asisten rumah tangga yang siap melayaninya. Namun, Ibu Rina, ibu mertuanya, selalu bersikeras dengan nada otoriter bahwa sarapan untuk Rian harus disiapkan langsung oleh tangan Maya. Bukan karena ia ingin Maya menjadi istri yang berbakti, melainkan karena ia menikmati kekuasaannya untuk memastikan Maya tetap berada di posisinya sebagai pelayan di rumahnya sendiri. Sebuah pengingat harian akan hierarki yang ia ciptakan. Aroma kopi Blue Mountain yang mahal dan wangi omelet truffle yang gurih memenuhi ruangan. Maya berdiri di sudut, menyeka tangannya yang sedikit kemerahan terkena uap panas pada celemek kusam yang menutupi dasternya. Ia menatap Rian yang turun dari lantai atas dengan langkah tegap, mengenakan setelan jas custom seharga puluhan juta rupiah yang membungkus tubuhnya dengan sempurna. 5 tahun lalu, di kontrakan sempit mereka, Rian akan memeluknya dari belakang, menghirup aroma masakan sederhana Maya, dan membisikkan terima kasih yang tulus. Sekarang, Rian bahkan tidak melirik ke arahnya, seolah-olah Maya hanyalah bagian dari dekorasi rumah yang sudah usang. Kopinya terlalu manis, ketus Rian setelah menyesap sedikit dari cangkirnya. Wajahnya mengernyit seolah ia baru saja meminum racun. Ia menggeser cangkir porselen itu dengan kasar hingga cairannya sedikit tumpah ke taplak meja linen putih yang baru saja disetrika Maya dengan susah payah. Berapa kali harus aku bilang, Mai? Selera kopiku sudah berubah seiring dengan tingginya level pergaulanku. Jangan samakan aku dengan kuli bangunan atau staf rendahan yang biasa kamu temui di pasar. Aku butuh ketepatan, bukan sekedar kebiasaan. Maya hanya menunduk. Tangannya mengepal erat di balik celemek, merasakan kuku-kukunya menusuk telapak tangannya sendiri. Maaf, Mas. Aku akan buatkan yang baru sekarang juga. Sudahlah, tidak perlu. Kamu hanya akan membuang-buang waktu dan kopiku yang mahal. Sela Ibu Rina yang tiba-tiba muncul dengan gaun sutra paginya yang menjuntai. Ia duduk di kursi utama dengan keangkuhan seorang ratu, menatap Maya dari balik kacamata bacanya dengan pandangan menilai yang tajam dan dingin. Percuma saja diajari Rian. Darah rendah itu sulit sekali diubah menjadi darah biru. Karakter orang kampung tetap saja melekat, meskipun kamu memberinya tinggal di istana emas sekalipun. Dia tidak memiliki insting untuk kehalusan. Ibu Rina kemudian beralih ke putranya. Wajahnya berubah menjadi penuh senyum penuh puja-puji. Bagaimana persiapan pesta peresmian gedung baru Bintang Holding minggu depan, sayang? Ibu sudah memesan gaun khusus dari butik ternama di Paris, lengkap dengan perhiasan berlian yang akan membuat semua orang terpukau. Ibu harus tampil sempurna sebagai ibu dari pengusaha muda paling sukses dan berpengaruh di Jakarta saat ini. Rian tersenyum bangga, dadanya membusung. Semua sudah siap, Bu. Semua kolega penting, para investor kelas atas, menteri, bahkan perwakilan dari Lentera Group dikabarkan akan hadir secara khusus. Ini bukan sekadar peresmian, Bu. Ini adalah deklarasi kekuasaanku. Malam ini akan menjadi malam paling bersejarah bagi Bintang Holding. Lentera Group? Tanya Maya pelan, tak tahan untuk tidak bersuara. Suaranya sedikit bergetar, bukan karena takut, melainkan karena kenangan akan nama besar keluarganya yang tiba-tiba menyeruak. Rian meliriknya sekilas dengan pandangan meremehkan yang seolah menembus kulit Maya. Kenapa? Kamu bahkan tidak tahu apa itu Lentera Group, kan? Mereka adalah raksasa penguasa ekonomi yang bisa menelan atau menghidupkan perusahaan manapun dengan satu jentikan jari. Jika mereka memberikan investasi tambahan yang aku ajukan, Bintang Holding akan menjadi tak terkalahkan di Asia. Tapi sudahlah,
Itu urusan strategi bisnis tingkat tinggi yang membutuhkan kecerdasan intelektual Maya, bukan urusan takaran garam di dapur. Ibu Rina tertawa kecil, suara tawanya terdengar seperti gesekan amplas yang menyayat telinga. Benar, Rian? Bayangkan saja kalau Maya ikut hadir di tengah kerumunan diplomat dan sosialita. Dia pasti akan terlihat kebingungan dan mungkin bertanya di mana letak sambal terasi di tengah-tengah jamuan kaviar dan sampahnya. Benar-benar akan merusak prestise yang sudah kamu bangun susah payah. Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam gemuruh di dadanya yang seakan ingin meledak. Lentera Group. Nama itu adalah warisan dari mendiang ayahnya. Jika mereka tahu bahwa wanita bercelemek yang mereka hina ini adalah pewaris tunggal sekaligus pemilik bayangan dari grup raksasa tersebut, mungkinkah mereka masih bisa tertawa dengan keangkuhan yang sama? Tiba-tiba, ponsel Rian yang tergeletak di meja marmer bergetar. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar yang menyala terang. Maya tidak sengaja meliriknya. Sebuah nama kontak Selin disertai emotikon hati merah yang mencolok. Isi pesannya singkat, namun cukup tajam untuk meremukkan sisa-sisa harapan Maya. Sayang, gaun merah pesananmu untuk pesta peresmian nanti sudah pas di badanku. Seksi dan elegan. Aku tidak sabar diperkenalkan sebagai ratumu di panggung malam itu. Rian dengan cepat menyambar ponselnya. Wajahnya sempat berubah tegang saat melirik Maya dengan gugup, namun dalam sekejap ia kembali memasang topeng dinginnya. Ia bangkit berdiri, merapikan jasnya di depan cermin besar. Aku berangkat sekarang. Banyak pertemuan penting dengan Dewan Direksi. Mas, panggil Maya sebelum Rian mencapai pintu besar kayu jati itu. Rian berhenti. Punggungnya terlihat kaku, namun ia tetap tidak mau berbalik menghadap istrinya. Apalagi, aku sedang terburu-buru. Apakah aku akan ikut ke pesta itu? Aku sudah menyiapkan gaun lama, warisan ibu, yang kurasa masih sangat layak setelah diperbaiki sedikit. Tanya Maya, meski ia sudah bisa merasakan duri dari jawaban yang akan datang. Rian tertawa hambar. Suara tawanya terdengar sangat menyakitkan dan penuh cemoohan. Gaun lama. Mai, sadarlah. Acara itu adalah puncak prestise bisnis. Aku butuh seseorang yang bisa mengimbangi citraku di depan ribuan kamera wartawan. Seseorang yang modis, cerdas dalam berargumen, dan memiliki kelas sosial yang setara. Kamu, penampilanmu hanya akan membuatku menjadi bahan tertawaan para investor. Kamu lebih baik di rumah saja. Cuci piring, urus pakaianku agar tetap licin, dan pastikan rumah ini bersih. Itulah tugasmu yang sebenarnya. Jangan bermimpi terlalu tinggi melampaui kemampuanmu, karena jatuh dari ketinggian itu sangat sakit. Setelah Rian pergi dengan deru mobil sportnya yang memecah kesunyian, Ibu Rina mendekati Maya. Ia mencubit lengan Maya dengan kuku-kukunya yang panjang, tajam dan baru saja dimanikur. Kamu dengar itu? Jangan pernah berharap bisa merusak malam kejayaan anakmu dengan kehadiranmu yang udik itu. Kamu itu cuma babu beruntung yang dinikahi Rian hanya karena rasa kasihan masa lalu. Sadar diri Maya. Di pesta itu nanti, akan ada wanita yang jauh lebih berkelas, lebih cantik, dan lebih pantas untuk berdiri dengan kepala tegak di samping Rian. Maya terdiam di ruang makan yang kini terasa hampa dan menyesakkan. Ia melihat cangkir kopi yang tumpah, noda coklat yang meresap ke taplak meja linen yang mahal, dan piring-piring bekas makan mereka yang berserakan. Dengan gerakan mekanis dan wajah tanpa ekspresi, ia mulai membereskan kekacauan itu. Air matanya tidak jatuh kali ini. Rasa sakit hati yang bertubi-tubi itu telah mengkristal menjadi sesuatu yang sangat dingin, keras, dan berbahaya di dalam jiwanya. Siang harinya, Maya sedang mencuci tumpukan spray di ruang belakang yang tersembunyi ketika asisten rumah tangganya yang paling setia, Bisumi, mendekat dengan langkah ragu dan wajah yang pucat pasi karena cemas. Non Maya, maafkan Bibi. Bibi tadi tidak sengaja lewat di depan ruang kerja dan Rian dan melihat pintu tidak terkunci. Dan Rian meninggalkan dokumen ini terbuka begitu saja di atas meja, seolah ia tidak peduli lagi siapa yang membacanya. Bisik Bisumi sambil menyerahkan sebuah map kulit hitam yang tampak sangat resmi. Maya membukanya dengan tangan yang mulai dingin. Di dalamnya terdapat draft pidato peresmian gedung yang penuh dengan kebohongan tentang perjuangan mandirinya, dan yang lebih mengejutkan, sebuah surat perjanjian pranikah baru yang telah dimodifikasi secara sepihak dan sangat licik. Di sampingnya, terdapat dokumen gugatan cerai lengkap dengan tanda tangan Rian yang sudah dibubuhkan. Tangan Maya gemetar hebat, bukan karena takut kehilangan harta, melainkan karena murka yang luar biasa melihat betapa rendahnya moral pria yang pernah ia dukung dengan seluruh hidupnya. Rian tidak hanya mengkhianati cinta dan kesetiaannya, tapi pria itu secara aktif berencana merampas kehormatannya dan membuangnya ke jalanan seperti sampah yang sudah tidak berguna.
Maya masuk ke kamarnya, mengunci pintu ganda dengan rapat. Ia menarik nafas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang berpacu. Ia mengambil ponsel satelit khusus dari laci rahasia yang tersembunyi di balik brankas pakaian. Halo Pak Gunawan. Suara Maya kini berubah total. Tidak ada lagi nada ragu, kelembutan, atau kepasrahan seorang istri yang teraniaya. Suaranya kini terdengar otoriter, sangat tajam, dan memancarkan wibawa yang absolut. Pak Gunawan, dengarkan instruksiku baik-baik. Batalkan semua rencana investasi tambahan, suntikan dana, maupun kerjasama apapun untuk Bintang Holding. Lakukan sekarang juga, sebelum sistem otomatis mengeksekusinya. Perintah Maya, atau yang kini kembali sepenuhnya ke identitas aslinya yang agung, Alika Maya Hadinata. Tapi Ibu, bukankah selama ini Anda bersikeras ingin mendukung suami Anda dari balik layar agar dia bisa mandiri? Tanya Pak Gunawan dengan nada ragu. Dia bukan lagi suamiku sejak dia memilih untuk menjadi ular yang menggigit tangan pemberinya. Desis Alika dengan nada yang bisa membekukan darah siapapun yang mendengarnya. Aku ingin Anda segera menurunkan tim audit forensik terbaik kita. Lacak seluruh aliran dana keluar dari Bintang Holding. Aku tahu Rian telah menggunakan dana operasional perusahaan untuk membelikan apartemen mewah di pusat kota dan berbagai perhiasan untuk selingkuhannya. Kumpulkan setiap nota, setiap rekaman CCTV, dan setiap bukti transfernya. Jangan sisakan satu celah pun. Baik, Ibu Alika, perintah segera dilaksanakan. Lalu bagaimana dengan undangan acara peresmian gedung baru mereka minggu depan? Apakah harus kita batalkan kehadirannya? Alika Maya Hadinata menatap bayangannya di cermin besar. Ia melepaskan ikat rambutnya yang sederhana, membiarkan rambut hitamnya yang legam terurai indah di bahunya. Sorot matanya kini berkilat penuh pembalasan. Tidak, biarkan pesta itu tetap berjalan sesuai rencana. Biarkan dia merasa sedang berada di puncak kejayaannya. Aku ingin dia terbang setinggi mungkin hingga menyentuh awan, agar ketika aku mematahkan sayapnya nanti, hancurnya akan sangat telak dan tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Dan Pak Gunawan, tambah Alika dengan nada yang semakin dingin. Siapkan satu undangan VVIP khusus untukku. Bukan sebagai Maya, istri CEO Bintang Holding yang tak terlihat, tapi sebagai Alika Maya Hadinata, pemilik tunggal dan pengendali utama Lentera Group. Aku ingin memberikan kejutan yang akan membuatnya menyesal pernah lahir ke dunia ini. Alika menutup telepon satelitnya dengan gerakan mantap. Ia kembali ke dapur, mengenakan dasternya yang kusam seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia melihat Ibu Rina sedang duduk santai di ruang tengah yang luas, sibuk mencoba berbagai macam bros berlian imitasi yang baru saja dibelikan Rian. Barang-barang palsu yang dibeli Rian agar ia bisa menyisihkan uang aslinya untuk Selin. Maya, jangan cuma melamun di sana. Sini cepat, cuci kaki saya dengan air hangat. Saya pegal sekali habis berkeliling mal tadi mencari sepatu. Teriak Ibu Rina tanpa sudi menolehkan wajahnya. Alika tersenyum tipis. Sebuah senyuman misterius yang mengandung janji akan kehancuran bagi siapapun yang melihatnya. Baik Bu, saya datang membawa air hangatnya. Nikmatilah masa-masa terakhirmu menjadi nyonya besar di rumah ini Bu Sari. Batin Alika sambil mengangkat baskom berisi air. Karena sebentar lagi, air yang Anda gunakan untuk mencuci kaki ini akan menjadi air mata penyesalan yang tidak akan pernah kering, meski Anda memohon sampai bersujud di kakiku. Babak kedua berakhir dengan pemandangan Alika yang berlutut dengan tenang di depan ibu mertuanya, mencuci kaki wanita itu tanpa keluhan. Sementara di dalam labirin pikirannya, ia sedang merancang setiap detail reruntuhan bagi kerajaan palsu yang dibangun suaminya di atas fondasi kebohongan dan pengkhianatan. 2 hari sebelum pesta peresmian gedung baru Bintang Holding, suasana di dalam rumah mewah itu terasa semakin menyesakan dan dipenuhi oleh kepalsuan yang menyengat. Seluruh lantai bawah yang berlapis marmer kini tertutup oleh tumpukan kotak catering mewah, karangan bunga dari para rekan bisnis yang berbau loyalitas palsu, serta kesibukan Ibu Rina yang tidak henti-hentinya memanggil penjahit butik kelas atas hanya untuk memperbaiki detail kecil pada gaun mahalnya. Di tengah hiruk-pikuk kesombongan itu, Maya atau Alika tetap bergerak tanpa suara seperti bayangan yang tak diinginkan. Ia menyekal lantai yang diinjak-injak oleh sepatu mahal para tamu, membersihkan sisa-sisa kesombongan mereka dengan sapu dan kain pel, sementara telinganya terus menangkap setiap cercaan yang dilontarkan padanya. Maya, cepat siapkan teh melati untuk tamu ibu. Jangan lambat seperti siput. Kamu mau membuat ibu malu di depan teman-teman arisan ibu, hah? Teriak Ibu Rina dari ruang tamu yang luas.
Di sana, ia sedang memamerkan bros berlian imitasi barunya, memutar-mutarnya di bawah cahaya lampu kristal agar terlihat asli di mata teman-temannya. Alika tidak menjawab dengan kata-kata, hanya sebuah anggukan kecil yang menyimpan makna mendalam di balik tundukan kepalanya. Setelah menyajikan teh dengan gerakan yang tenang dan terukur, ia meminta izin dengan nada yang sengaja dibuat memelas dan lemah. "Bu, stok bumbu dapur sudah benar-benar habis. Saya butuh ke pasar induk yang agak jauh untuk mencari bahan yang segar dan rempah terbaik untuk masakan malam Mas Rian nanti." Ibu Rina melambaikan tangan dengan gerakan malas. Matanya bahkan tidak sudi melirik sosok Alika. "Pergi saja, pakai angkot. Jangan berani-berani menyentuh mobil mengilap di garasi itu. Nanti bisa kotor karena dastermu. Dan jangan pulang terlalu lama, rumah ini masih sangat kotor karena persiapan pesta." Alika melangkah keluar dari gerbang besi raksasa itu dengan daster batik yang dibalut jaket usang untuk menutupi identitasnya. Namun, begitu ia mencapai ujung jalan yang tidak lagi terjangkau oleh kamera pengawas rumah maupun pandangan tetangga, sebuah sedan hitam mewah dengan kaca gelap berhenti tepat di sampingnya. Pintu belakang terbuka dengan halus dan Pak Gunawan keluar dengan sikap hormat yang sempurna, membungkuk dalam seolah-olah sedang menyambut seorang ratu. "Silahkan masuk, Ibu Alika. Segala sesuatunya telah siap sesuai instruksi Anda," bisik Pak Gunawan. Begitu pintu tertutup kedap suara, Alika melepas jaket usang dan ikat rambut plastiknya. Di dalam mobil itu, segalanya telah disiapkan untuk transformasinya. Sebuah laptop dengan akses enkripsi satelit, pakaian ganti yang elegan namun fungsional, dan segelas air mineral premium. Perjalanan itu bukan menuju ke pasar induk yang kumuh, melainkan ke sebuah gedung perkantoran tinggi tanpa papan nama di pusat saraf bisnis kota. Markas rahasia Lentera Group yang selama ini ia kendalikan dengan tangan besi dari balik bayang-bayang dapur suaminya. Sesampainya di sana, Alika melangkah keluar dengan wibawa yang sanggup menghentikan napas siapapun yang melihatnya. Aura babu itu lenyap seketika, digantikan oleh sorot mata tajam seorang penguasa ekonomi. Para pengawal berbaju hitam membungkuk serentak dalam barisan yang rapi saat ia melewati lobi pribadi. Di ruang pertemuan utama yang dingin, 10 orang ahli hukum dan tim audit forensik terbaik di negeri ini sudah menunggu dengan tumpukan dokumen yang akan menjadi paku peti mati bagi Rian. "Laporkan hasilnya tanpa ada yang ditutupi," perintah Alika. Suaranya kini sekeras baja dan sedingin es. Seorang auditor senior maju, membuka sebuah presentasi digital yang menampilkan grafik-grafik merah yang menunjukkan lubang besar dalam keuangan Bintang Holding. "Ibu Alika, seperti yang Anda duga, pengkhianatan ini jauh lebih dalam. Rian Ramadan telah secara sistematis memindahkan dana operasional perusahaan sebesar 40% ke sebuah akun cangkang di luar negeri. Sebagian besar dana tersebut mengalir untuk membiayai gaya hidup Selin, mulai dari apartemen penthouse dengan pemandangan kota, 3 unit mobil sport mewah, hingga deposito berjangka atas nama Selin sendiri. Yang lebih fatal, Rian juga menjaminkan aset-aset strategis perusahaan yang secara hukum sebenarnya masih terikat kontrak eksklusif dengan Lentera Group untuk mengambil pinjaman pribadi yang sangat berisiko." Alika menatap layar itu dengan mata yang tidak berkedip, mencerna setiap angka yang mewakili pengkhianatan suaminya. Jadi dia tidak hanya mengkhianatiku secara emosional dengan wanita itu, tapi dia juga secara aktif merampok perusahaan yang aku percayakan padanya untuk ia pimpin. Tragis sekali, dia menggali kuburannya sendiri dengan uangku. "Ada satu hal lagi yang sangat mendesak, Ibu," timpal Pak Gunawan sambil menyerahkan sebuah berkas fisik berisi transkrip rahasia. Ini adalah rekaman percakapan antara Rian dan pengacara pribadinya tadi malam. Rian berniat melakukan sebuah langkah ekstrim. Ia akan mengumumkan pengambil alihan penuh kepemilikan saham yang ia klaim sebagai hasil jenius murninya, tepat di tengah pidato peresmian nanti, di depan semua media nasional, sebelum ia menyerahkan surat cerai kepada Anda di belakang panggung, agar Anda tidak bisa menggugat apa-apa. Tawa dini yang mengerikan keluar dari bibir Alika. Tawa yang terdengar seperti pecahan kaca di tengah kesunyian. Dia ingin merampas segalanya di puncak kejayaannya, sangat ambisius untuk ukuran seorang pencuri. "Pak Gunawan, apakah persiapan terakhirku sudah siap di ruang rahasia?" Pak Gunawan mengangguk mantap. Ia mengantar Alika ke sebuah ruangan khusus di balik pintu baja ganda. Di sana, di bawah sorotan lampu sorot yang dramatis, berdiri sebuah manekin yang mengenakan mahakarya busana yang tak ternilai harganya. Sebuah gaun malam berwarna biru safir gelap yang terbuat dari sutra premium, berhiaskan butiran berlian hitam langka yang memantulkan cahaya seperti bintang-bintang di langit malam yang kelam. Di sampingnya,
Di dalam kotak kaca anti peluru, tersimpan sebuah kalung safir seukuran telur burung dara, sebuah warisan agung keluarga Hadinata yang selama ini disimpan di brankas teraman di dunia. Ini bukan sekedar pakaian untuk menghadiri pesta ibu, ini adalah pernyataan perang yang absolut, ujar Pak Gunawan dengan nada kagum. Alika menyentuh kain sutra dingin itu dengan ujung jarinya. Bukan perang, Pak Gunawan. Perang terjadi antara dua pihak yang memiliki kekuatan seimbang. Ini adalah sebuah eksekusi publik. Aku ingin Rian melihat sendiri wanita yang ia sebut babu berdiri dengan megah di atas reruntuhan egonya yang hancur berkeping-keping. Alika kemudian menghabiskan 3 jam berikutnya untuk meninjau setiap detail teknis dari rencana sabotase yang akan dilakukan, setiap sensor lift eksekutif, setiap mikrofon di atas panggung ballroom, dan setiap layar LED raksasa di gedung baru itu kini berada di bawah kendali penuh tim IT Lentera Group. Rian mengira ia adalah raja yang sedang mempersiapkan singgasananya, padahal ia hanyalah seekor tikus yang sedang sibuk menggali lubang jebakannya sendiri. Sore harinya, Alika kembali ke rumah mewah Rian dengan tas kresek berisi sayuran murah yang sengaja ia beli di pinggir jalan sebagai kamuflase yang sempurna. Begitu ia melangkah masuk, ia langsung disambut oleh suara tawa riuh Rian dan seorang wanita yang sangat ia kenal suaranya. Di ruang tengah, di atas sofa beludru mahal, Rian sedang duduk dengan santai, merangkul pinggang Selin, wanita cantik dengan pakaian sangat minim dan riasan tebal. Ibu Rina duduk di depan mereka, tertawa lepas sambil menuangkan sampahnya mahal ke gelas kristal mereka. Seolah-olah Selin sudah menjadi bagian dari keluarga mereka. "Oh, lihat siapa yang pulang dengan bau pasar?" Ejek Selin dengan nada tinggi saat melihat Alika masuk dengan daster yang sedikit basah karena gerimis. "Rian sayang, kenapa kamu masih memelihara pembantu yang baunya seperti kangkung pasar ini di rumah sebagus ini? Benar-benar merusak pemandangan dan indera penciumanku." Rian tertawa berbahak-bahak, lalu dengan sengaja mengecup kening Selin tepat di depan mata Alika untuk memicu rasa sakit yang lebih dalam. "Sabar sayang, hanya tinggal menunggu sampai lusa. Setelah pesta peresmian yang megah itu selesai, aku akan membuang sampah ini kembali ke tempat asalnya di kampung. Sekarang, biarkan dia melayani kita untuk terakhir kalinya sebagai penebusan dosanya karena telah lahir menjadi orang miskin." Rian menoleh ke arah Alika dengan tatapan yang sangat menghina, seolah-olah Alika bukan lagi manusia di matanya. "Maya, jangan cuma berdiri mematung di sana. Masakan stek wagyu kualitas terbaik yang baru saja aku beli khusus untuk Selin. Dan ingat, pastikan tingkat kematangannya sempurna, medium rare. Jika Selin mengeluh sedikit saja soal rasanya, aku tidak akan segan-segan mengusirmu malam ini juga ke jalanan tanpa membiarkanmu membawa selembar baju pun dari rumah ini." Alika menatap Rian lurus ke dalam matanya, sebuah kontak mata yang dingin dan dalam. Untuk sesaat, Rian merasakan getaran aneh yang menusuk sumsum tulangnya, seolah-olah ia sedang menatap seekor singa betina yang sedang bersiap menerkam mangsanya. Namun, kabut kesombongan dengan cepat menghapus perasaan waspada itu dari benaknya. "Baik, Mas," sahut Alika dengan nada datar yang mengerikan. "Akan kusiapkan stek yang sangat spesial untuk tamu yang sangat spesialmu ini. Sebuah hidangan yang takkan pernah kalian lupakan." Malam itu, Alika memasak di dapur dengan ketenangan yang menakutkan, memotong daging dengan presisi seorang ahli bedah. Ia bisa mendengar dari kejauhan Selin yang sedang berpose di depan cermin besar milik Alika, mencoba perhiasan-perhiasan mewah yang sebenarnya dibeli Rian menggunakan uang hasil jeripayah Alika. Ia juga mendengar mereka tertawa sambil menyusun rencana liburan mewah ke Maladewa segera setelah surat cerai itu ditandatangani. Sebelum memejamkan mata di kamarnya yang sempit dan pengap karena ia sudah dilarang menginjakan kaki di kamar utama sejak sebulan lalu, Alika duduk di pinggir tempat tidurnya. Ia mengeluarkan kartu undangan VVIP berwarna emas dari balik bantal tipisnya. Nama yang tertulis di sana dengan tinta emas timbul bukanlah Maya, melainkan identitas yang akan menghancurkan dunia suaminya. Alika Maya Hadinata, Chairman of Lentera Group. "Malam esok, Rian," bisik Alika sambil mematikan lampu kamarnya, membiarkan kegelapan menyelimuti dirinya. "Malam esok,
Kamu akan belajar dengan cara yang paling menyakitkan bahwa mahkota sejati tidak bisa dibeli dengan uang curian. Dan debu yang selama ini kamu injak-injak dengan kakimu akan berubah menjadi tanah yang mengubur semua mimpi palsumu sedalam-dalamnya. Babak ketiga berakhir dengan keheningan yang mencekam di dalam rumah itu. Sebuah ketenangan yang menjadi pertanda buruk sebelum badai kehancuran menghantam tepat ke jantung kekuasaan Rian. Hari yang dinanti oleh Rian Ramadan akhirnya tiba. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga membara. Seolah-olah cakrawala sedang membakar panggung raksasa untuk drama yang akan segera meledak. Gedung Bintang Tower berdiri kokoh sebagai monumen kaca dan baja yang mencakar langit, memantulkan sisa cahaya matahari pada fasadnya yang dingin. Ribuan lampu LED yang tertanam di sepanjang struktur gedung mulai menyala, menampilkan logo perusahaan dalam pancaran cahaya emas yang menyilaukan. Sebuah simbol kesuksesan yang dibangun di atas fondasi pengkhianatan. Karpet merah sepanjang 100 meter terbentang megah dari lobi hingga ke pelataran parkir, menyambut kedatangan deretan sedan mewah dan limusin yang membawa para elit negeri, menteri, hingga konglomerat papan atas. Di dalam kediaman mewah yang kini terasa seperti penjara yang menyesakkan bagi Alika, Rian sedang berdiri tegak di depan cermin besar di kamar utama yang luasnya menyamai unit apartemen. Ia mengenakan tuxedo hitam custom-made dari kain wol terbaik Italia, dengan potongan yang sangat presisi hingga memberikan kesan otoritas yang mutlak. Senyumnya tidak pernah luntur saat ia merapikan dasi kupu-kupunya dengan gerakan yang sangat berhati-hati. Di sampingnya, Celine tampil sangat provokatif dan berani dengan gaun merah menyala yang dipenuhi ribuan payet kristal, memperlihatkan setiap lekuk tubuh yang sengaja ia pamerkan untuk menjadi santapan empuk lampu kilat para wartawan. "Kamu terlihat seperti raja penguasa kota malam ini, Rian," bisik Celine dengan nada menggoda, sambil menyemprotkan parfum oud yang mahal ke leher Rian, meninggalkan aroma kemewahan yang berat di udara. "Dan kamu adalah ratu yang pantas mendampingiku di singgasana itu," jawab Rian dengan nada sombong, matanya berkilat penuh kemenangan. Ia benar-benar mengabaikan fakta bahwa di lantai bawah, istri sahnya masih terjebak dalam peran yang ia paksakan. Rian melirik jam tangan Rolex customnya yang bernilai miliaran, sebuah aksesoris yang ia beli secara diam-diam dengan menggelapkan dana pajak operasional perusahaan. "Ayo, berangkat. Kita harus tiba tepat waktu untuk menyambut para investor besar sebelum protokol dimulai." Saat mereka menuruni tangga melingkar yang megah, mereka melewati Alika yang sedang berlutut di lantai lobi rumah. Dengan gerakan mekanis, Alika sibuk mengelap noda bayangan yang sebenarnya tidak ada, sebuah akting kerendahan hati yang sempurna. Ia mengenakan daster batik paling buruk dan kusam yang ia miliki, dengan kerudung yang sengaja ia biarkan sedikit berantakan, menciptakan kontras yang menyakitkan dengan penampilan glamor Rian dan Celine. "Maya," panggil Rian dengan suara berat yang penuh dengan nada perintah yang menghina. Alika perlahan mengangkat wajahnya, menatap Rian dengan tatapan yang ia buat tampak kosong, sedih, dan penuh kepasrahan. "Iya, Mas, ada yang tertinggal? Malam ini, setelah aku pergi, jangan berani-berani menginjakan kaki keluar dari rumah ini. Aku sudah memerintahkan satpam untuk mengunci gerbang utama dari luar dan mematikan akses CCTV untukmu. Aku tidak mau ada sedikit pun kemungkinan kamu datang ke gedung itu dengan penampilan menjijikan seperti ini dan mengaku-ngaku sebagai istriku di depan relasiku," ujar Rian tanpa sedikit pun belas kasihan dalam suaranya. Ibu Rina, yang sudah siap dengan kebaya brokat emasnya yang sangat berlebihan dan perhiasan imitasi yang ia kira asli, ikut menimpali sambil meludah ke arah lantai yang baru saja dibersihkan Alika. "Dengar itu baik-baik, perempuan udik. Dan ingat, besok pagi saat kami pulang membawa kemenangan, rumah ini harus sudah bersih mengkilap tanpa debu sedikit pun. Jika tidak, aku sendiri yang akan menyeretmu keluar ke jalanan dan membuang semua barang-barangmu ke tempat sampah." Rian, Celine, dan Ibu Rina melangkah pergi dengan tawa kemenangan yang bergema di aula rumah, meninggalkan Alika dalam keheningan total yang tiba-tiba terasa sangat tajam. Begitu suara mesin mobil sport Rian yang menderu kelas menghilang di kejauhan, Alika perlahan bangkit berdiri. Punggungnya yang semula membungkuk kini tegak lurus, memancarkan aura yang berbeda. Ia menghapus debu di lutut dasternya dengan gerakan anggun. Tidak ada lagi raut kesedihan di wajahnya. Yang ada hanyalah ketenangan dingin yang mematikan, seperti permukaan danau sebelum badai besar datang. Alika berjalan dengan langkah mantap menuju kamar pelayannya yang sempit. Di bawah tempat tidurnya yang sederhana, ia menarik sebuah koper metalik yang terenkripsi dengan teknologi biometrik.
Begitu koper itu terbuka, di dalamnya tersimpan seperangkat alat komunikasi satelit canggih dan sebuah gaun yang terbungkus rapi dalam kain pelindung kedap udara. Ponsel satelitnya bergetar di tangannya. Ibu Alika, tim glam dan protokoler tingkat tinggi sudah menunggu di titik koordinat yang telah disepakati. Mobil lapis baja Lentera Group sudah berada di gang belakang, dalam posisi siaga. Lapor Pak Gunawan melalui sambungan terenkripsi. Bergerak sekarang. Waktunya eksekusi. Jawab Alika singkat dan tegas. Alika keluar melalui pintu belakang yang tersembunyi, melewati gang sempit yang gelap, jalur yang selama ini ia gunakan untuk membuang sampah rumah tangga, agar tidak terlihat oleh tetangga elitnya. Di sana, sebuah van hitam besar dengan kaca anti peluru sudah menunggu dengan mesin yang menyala halus. Begitu ia melangkah masuk, tim profesional yang terdiri dari penata rias internasional dan penata busana terbaik langsung bekerja dalam kesunyian yang disiplin, namun sangat cepat. Ini adalah transformasi yang telah ia rencanakan dengan presisi militer selama berbulan-bulan. Daster batik kusam itu dilepaskan, digantikan oleh kain sutra biru safir yang terasa dingin dan sejuk di kulitnya. Rambutnya dicuci, diberikan nutrisi terbaik, dan ditata dengan sanggul modern yang sangat rapi, namun tetap menghormati prinsip syar'i, di bawah hijab sutra premium yang sewarna dengan gaunnya. Riasan wajahnya dirancang untuk tidak terlihat berlebihan, hanya penekanan pada garis mata yang tajam untuk memperkuat sorot mata otoritasnya, serta bibir berwarna nude yang memancarkan wibawa seorang penguasa. 1 jam kemudian, van itu tiba di sebuah hotel butik rahasia yang letaknya hanya beberapa ratus meter dari Bintang Tower. Pak Gunawan masuk ke dalam mobil, matanya berkaca-kaca melihat penampilan Alika. Anda benar-benar merupakan refleksi sempurna dari mendiang Tuan Hadinata, Ibu. Sangat agung dan penuh kuasa. Beliau pasti bangga melihat Anda hari ini. Alika menatap bayangannya di cermin mobil dengan tatapan yang tak tergoyahkan. Ia mengenakan kalung safir legendaris milik keluarga Hadinata, yang nilai sejarahnya tak terhingga. Berlian-berlian hitam yang dijahit tangan pada gaunnya, berkilau misterius setiap kali ia bergerak, menciptakan ilusi visual seperti galaksi yang sedang berputar di tengah malam yang gelap. Malam ini bukan tentang pamer kecantikan Pak Gunawan. Malam ini adalah tentang mengklaim kembali setiap jengkal kehormatan dan aset yang telah dicuri dariku, dengan cara yang paling memalukan. Sementara itu, di dalam ballroom Bintang Tower, pesta peresmian berlangsung sangat meriah dan penuh kemegahan semu. Musik orkestra yang elegan memenuhi ruangan yang plafonnya dihiasi lampu kristal. Rian sedang berdiri di tengah lingkaran para pengusaha properti terkemuka, menggenggam segelas sampahnya mahal dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya merangkul pinggang Selin dengan posesif, seolah ingin menunjukkan bahwa ia telah memiliki segalanya. Selamat Pak Rian, gedung Bintang Tower ini adalah bukti nyata dari kejeniusan Anda dalam memimpin dan membawa Bintang Holding ke puncak industri. Puji seorang investor kakap yang berharap mendapatkan potongan proyek. Terima kasih. Memang bukan perkara mudah membangun kerajaan ini dari nol tanpa bantuan modal siapapun, tapi visi yang tajam dan keberanian mengambil risiko adalah kunci utama kesuksesan saya. Jawab Rian dengan kebohongan yang meluncur sangat lancar dari lidahnya, seolah ia benar-benar percaya pada omong kosongnya sendiri. Tiba-tiba, suara bariton pembawa acara menggema di seluruh penjuru ballroom melalui pengeras suara. Para tamu yang terhormat, mohon perhatiannya sejenak. Tamu kehormatan kita, perwakilan dari Dewan Direksi Tertinggi Lentera Group, telah tiba di lobi utama. Seluruh ruangan mendadak sunyi senyap, bahkan detak jarum jam seolah terdengar. Lentera Group adalah entitas raksasa yang mendanai hampir seluruh proyek infrastruktur besar di negeri ini. Rian mendadak merasa gugup sekaligus sangat bersemangat. Inilah momen yang ia tunggu-tunggu. Momen untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ia pantas menjadi mitra utama dan sejajar dengan raksasa tersebut. Ayo Selin, Ibu, kita harus menyambut mereka langsung di pintu utama. Ini adalah masa depan kita, perintah Rian dengan wajah yang sumringah penuh ambisi. Rian, Selin, dan Ibu Rina berdiri tegak dengan penuh percaya diri di depan pintu besar ballroom yang terbuat dari kayu jati. Pintu setinggi 5 meter itu perlahan terbuka dengan gerakan yang megah. Fokus lampu sorot utama gedung diarahkan ke lorong pintu, menciptakan koridor cahaya yang dramatis. Langkah kaki yang mantap dan berirama terdengar di atas lantai marmer yang mengkilap. Namun yang muncul bukanlah langkah berat pria tua berjas yang mereka bayangkan, melainkan suara denting halus yang sangat mewah dari perhiasan, dan langkah kaki yang sangat tenang dari seorang wanita. Sosok itu muncul dari kegelapan lorong, dikawal ketat oleh 12 pria berbadan tegap dengan setelan hitam formal. Tim keamanan elit Lentera Group yang terkenal sangat disiplin.
Wanita itu mengenakan gaun biru safir yang memancarkan kemewahan yang tenang, namun tak terjangkau oleh siapapun di ruangan itu. Hijabnya tertata dengan kesempurnaan yang mutlak, dan di lehernya melingkar kalung safir yang cahayanya seolah sanggup menyedot perhatian seluruh ruangan. Wibawanya begitu besar dan menekan, sehingga para tamu yang berdiri di lobi secara otomatis membungkukkan badan tanpa sadar, seolah-olah ada kekuatan magnetis yang memaksa mereka memberikan penghormatan. Rian mematung di tempatnya berdiri. Jantungnya seolah berhenti berdetak dan paru-parunya mendadak hampa udara. Ia menyipitkan mata, mencoba mengenali wajar di balik riasan anggun dan pencahayaan yang sangat dramatis itu. Wajah itu sangat familiar, wajah yang biasa ia lihat di balik asap dapur, namun pancaran energi dan otoritas yang keluar darinya terasa sangat asing dan mengintimidasi. Selamat malam, Pak Rian Ramadan. Senang melihat Anda begitu menikmati panggung yang saya pinjamkan. Suara wanita itu terdengar jernih dan berwibawa, bergema di seluruh ruangan melalui sistem suara yang diam-diam telah dikendalikan oleh tim IT Lentera Group. Suara itu lembut, namun di telinga Rian, suara itu terdengar seperti dentang lonceng kematian yang menandakan akhir dari segalanya. Ibu Rina ternganga lebar hingga gelas kristal di tangannya terlepas dan pecah berkeping-keping di lantai marmer, menciptakan bunyi denting yang memecah kesunyian. Maya? Tidak mungkin, ini pasti lelucon. Alika Maya Hadinata menghentikan langkahnya tepat 3 meter di depan Rian. Ia menatap Rian, Selin, dan Ibu Rina satu persatu dengan senyuman tipis yang sangat dingin, senyuman yang menjanjikan kehancuran. Maya? Nama itu sudah lama mati dan terkubur di tumpukan piring kotor di dapur Rian, ujar Alika. Suaranya kini tenang namun bergetar dengan kekuatan absolut yang tak terbendung. Malam ini, aku datang sebagai Alika Maya Hadinata, pewaris sah dan chairman dari Lentera Group. Dan aku berada di sini bukan untuk merayakan kesuksesan palsumu, tapi untuk secara resmi memulai audit menyeluruh atas setiap kebohongan dan penggelapan yang kamu bangun di atas nama besar keluargaku. Ruangan itu seketika meledak dalam bisik-bisik panik dan keterkejutan yang luar biasa. Rian gemetar hebat, seluruh tubuhnya terasa lemas, dan keringat dingin mulai membasahi tuxedo mahalnya yang kini terasa mencekik. Selin menciut ketakutan dan mencoba bersembunyi di belakang punggung Rian, sementara Ibu Rina tampak pucat pasi seperti mayat. Alika terus melangkah maju dengan kepala tegak, mengambil alih panggung yang semula dikira Rian adalah miliknya sendiri. Babak keempat berakhir dengan Alika yang kini berdiri megah di tengah ballroom, menjadi pusat gravitasi dari seluruh acara, sementara Rian dan keluarganya hanya bisa terpaku menyadari bahwa seluruh fondasi istana pasir mereka baru saja runtuh, berkeping-keping di bawah kaki wanita yang selama ini mereka injak-injak. Keheningan di dalam ballroom Bintang Tower terasa begitu pekat dan menyesakan. Seolah-olah oksigen di ruangan seluas lapangan bola itu baru saja dihisap habis oleh kehadiran Alika Maya Hadinata yang berdiri dengan martabat yang tak tergoyahkan. Rian Ramadan masih berdiri mematung di tengah panggung kehormatannya. Gelas kristal sampanyenya bergetar hebat di tangannya, hingga menimbulkan bunyi denting halus yang memekakkan telinga di tengah kesunyian yang mencekam. Matanya menatap sosok di depannya dengan campuran antara rasa tidak percaya yang luar biasa, ketakutan yang merayap hingga ke tulang, dan penolakan keras terhadap kenyataan yang baru saja menghantamnya. Maya... Tidak, ini tidak mungkin. Ini pasti lelucon yang buruk. Kamu seharusnya ada di rumah, di dapur, bisik Rian. Suaranya parau, pecah, dan nyaris tak terdengar. Kontras dengan suaranya yang tadi menggelegar penuh kesombongan. Alika tidak membalas dengan bisikan. Ia melangkah maju dengan langkah yang tenang namun penuh otoritas. Setiap ketukan hak sepatunya di apas lantai marmer Italia itu terdengar seperti detak jam menuju jam eksekusi bagi Rian. Tim keamanan elit dari Lentera Group segera membentuk barisan perimeter yang kokoh dan disiplin, menjauhkan Selin yang mulai gemetar dan Ibu Rina yang wajahnya kini sepucat kertas. Aku sudah katakan padamu berkali-kali di dalam hati Rian. Maya yang kamu injak-injak sebagai debu itu sudah lama mati di tengah hinaanmu. Ujar Alika. Suaranya jernih, tajam, dan sangat berwibawa.
diproyeksikan dengan sempurna ke seluruh penjuru ruangan oleh sistem tata suara gedung yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali tim teknis Pak Gunawan. Malam ini, Bintang Tower akan menjadi saksi sejarah. Bukan untuk merayakan peresmian kerajaan palsumu, melainkan untuk audit terbuka atas setiap sen yang kamu curi dari kehormatan keluargaku. Tiba-tiba, layar LED raksasa di belakang panggung, yang semula menampilkan video profil gagah Rian dengan slogan Sang Jenius Property, mendadak berkedip dan berubah menjadi hitam pekat. Detik berikutnya, tumpukan dokumen digital dengan stempel rahasia mulai bergulir seperti air terjun data. Itu bukan laporan pertumbuhan perusahaan yang telah dimanipulasi, melainkan laporan audit forensik yang sangat rinci dan tidak terbantahkan. Para tamu yang terhormat, Alika berbalik dengan anggun menghadap hadirin yang kini mulai berbisik-bisik panik, mengabaikan Rian yang mulai mandi keringat dingin hingga membasahi tuxedo mahalnya. Perusahaan ini, Bintang Holding, dibangun dari keringat dan air mata, didanai sepenuhnya oleh penjualan tanah warisan suci keluarga Hadinata. Namun, pria yang Anda sanjung sebagai pemimpin visioner ini telah menyalahgunakan setiap inci kepercayaan itu untuk kepentingan syahwat dan ego pribadinya. Layar LED menampilkan rekaman CCTV resolusi tinggi dari sebuah butik perhiasan mewah di pusat kota. Di sana, dengan sangat jelas, Rian terlihat sedang tersenyum lebar sambil memakaikan kalung berlian asli ke leher Selin. Kalung yang harganya setara dengan anggaran operasional satu divisi perusahaan selama setahun penuh. Gambar segera berganti menjadi mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana masif secara rutin dari kas operasional perusahaan ke akun pribadi Selin untuk pembayaran cicilan penthouse mewah dan gaya hidup hedonisnya. "Apa-apaan ini? Hentikan! Ini sabotase! Ini fitnah keji!" teriak Rian, berusaha berlari dengan liar menuju meja kontrol panggung, namun langkahnya segera dijegal dengan satu gerakan efisien oleh dua pengawal Lentera Group yang berbadan tegap. "Maya, kamu sudah gila! Kamu sedang menghancurkan reputasi yang aku bangun susah payah di depan seluruh relasiku." "Reputasimu hancur bukan karena aku, Rian, tapi karena setiap keputusan busuk yang kamu ambil sendiri," sahut Alika dengan nada yang sedingin es. Ia naik ke atas panggung dengan gerakan yang sangat anggun, berdiri tepat di tengah sorotan lampu sorot yang kini berubah menjadi warna putih tajam, melucuti setiap sisa keangkuhan yang pernah dimiliki Rian. "Kamu bukan hanya mengkhianati pernikahan kita. Kamu menggelapkan pajak, memalsukan laporan keuangan tahunan untuk menipu para investor, dan menjaminkan aset-aset strategis yang secara hukum bukan milikmu. Semua bukti digital dan fisik ini telah dikirimkan secara real-time ke pihak berwenang, kejaksaan, dan seluruh Dewan Direksi Lentera Group." Ibu Rina yang semula tampak membeku, tiba-tiba berteriak histeris dengan suara melengking yang membelah ruangan. "Kamu perempuan ular! Kamu pasti mencuri uang anakku untuk membuat sandiwara gila ini! Rian, panggil polisi sekarang juga! Seret babu tidak tahu diuntung ini keluar dari gedung kita!" Alika melirik Ibu Rina dengan tatapan yang penuh rasa kasihan yang mendalam, namun tetap tajam. Ibu Sari, lihatlah bros yang ibu pakai dengan bangga itu. Itu imitasi ibu. Kaca murahan. Rian sengaja memberikan ibu barang palsu agar ia bisa menyisihkan uang aslinya untuk membelikan Selin berlian yang nyata. Ibu telah menghina satu-satunya orang yang benar-benar peduli pada nasib ibu, hanya demi membela seorang anak yang bahkan tidak menghargai keberadaan ibunya sendiri. Ibu Rina tertegun. Tangannya yang gemetar menyentuh bros di dadanya dengan tatapan kosong. Selin, yang menyadari bahwa kapal yang ia tumpangi sedang tenggelam dengan cepat, mencoba menyelinap pergi dengan kepala tertunduk melalui pintu servis di samping panggung. Namun, langkahnya segera dihentikan oleh asisten hukum Alika yang sudah siap membawa dokumen penyitaan aset sementara. "Nona Selin," ujar asisten tersebut dengan suara bariton yang tegas. "Seluruh aset, kendaraan, dan properti yang Anda terima dari Rian Ramadan adalah hasil tindak pidana pencucian uang. Petugas kepolisian sudah menunggu Anda di lobi untuk proses penyitaan dan pemeriksaan lebih lanjut." Rian jatuh berlutut di tengah panggung yang luas itu, di hadapan ratusan pasang mata yang kini menatapnya dengan rasa jijik. Pakaian tuxedo kustomnya kini terasa seperti beban yang mencekik lehernya. Para investor yang beberapa menit lalu berebut menjabat tangannya kini mundur teratur, membuang muka dengan penuh rasa malu dan kemarahan karena telah tertipu. Kamera wartawan yang semula ia harapkan akan mengabadikan malam kejayaannya, kini terus berkilat tanpa henti, memotret wajahnya yang hancur, berlinang air mata dan penuh kehinaan. "Kenapa, Mai? Kenapa kamu setega ini pada aku?" rintih Rian, suaranya tersedak oleh isak tangis yang menyedihkan. "Kenapa kamu harus menghancurkanku di depan umum? Aku ini suamimu, separuh nyawamu. Kamu berhenti menjadi suamiku saat kamu membawa wanita lain masuk ke dalam rumah yang aku bangun dengan air mata.
Kamu berhenti menjadi suamiku saat kamu melarangku datang ke sini hanya karena merasa dasterku memalukan citramu. Dan kamu berhenti menjadi manusia di mataku saat kamu menandatangani surat cerai sepihak itu dengan niat membuangku ke jalanan tanpa sepeser pun. Jawab Alika tanpa sedikit pun getaran emosi atau keraguan di suaranya. Alika mengambil sebuah map biru tua yang tebal dari tangan Pak Gunawan. Ia melemparkannya dengan dingin ke depan kaki Rian yang sedang bersujud memohon. Itu bukan sekedar kertas. Itu adalah surat ceraimu yang baru, yang disusun oleh tim pengacara terbaikku. Isinya adalah tuntutan ganti rugi total atas setiap kerugian perusahaan dan pengambil alihan seluruh aset Bintang Holding oleh Lentera Group sebagai pemilik modal sah. Kamu masuk ke gedung ini dengan sombong sebagai seorang CEO. Tapi kamu akan keluar dari sini sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa lagi di dunia ini. Bahkan harga diri terkecil sekalipun. Rian mencoba merangkak dan meraih ujung gaun biru safir Alika, memohon dengan suara yang sangat menyedihkan yang membuat beberapa tamu merasa mual. Namun Alika melangkah mundur dengan tegas, seolah tidak sudi disentuh oleh tangan yang penuh pengkhianatan. Ia memberikan isyarat kecil namun bermakna kepada Pak Gunawan. Pesta ini resmi selesai. Umum Alika kepada seluruh hadirin dengan wibawa yang mutlak. Gedung Bintang Tower beserta seluruh aset di dalamnya secara resmi diambil alih oleh Lentera Group mulai detik ini. Silakan para tamu meninggalkan ruangan dengan tenang melalui pintu keluar utama. Satu persatu tamu undangan pergi dengan langkah cepat, meninggalkan ruangan sambil melontarkan bisik-bisik penghinaan yang pedas terhadap Rian. Wartawan terus mengejar dan mencecar Rian yang kini diseret dengan paksa oleh petugas keamanan gedung untuk diserahkan kepada pihak kepolisian yang sudah menunggu di lobi utama. Ibu Rina jatuh pingsan di atas karpet merah yang mewah karena tak sanggup menanggung malu, sementara Selin hanya bisa menangis histeris saat tas bermerek mahalnya dirampas oleh tim audit untuk didata. Alika berdiri sendirian di atas panggung yang luas dan sunyi itu, menatap ballroom yang berlahan-lahan menjadi kosong dan gelap. Ia menarik napas panjang, membiarkan udara dingin gedung merasuki paru-parunya, merasakan beban berat yang selama 5 tahun ini menghimpit pundaknya akhirnya terangkat habis. Cahaya dari kalung safir di lehernya berkilau lembut di bawah lampu kristal, seolah-olah memberikan penghormatan terakhir pada kemenangannya yang mutlak dan suci. Mahkota ini memang terlalu berat untuk kepala yang dipenuhi oleh kebohongan dan kerakusan Rian. Bisik Alika dengan suara yang nyaris tak terdengar, menatap pintu ballroom yang tertutup rapat, mengakhiri babak kejayaan palsu suaminya untuk selama-lamanya. Babak kelima ditutup dengan pemandangan Alika yang berdiri tegak, tak tergoyahkan. Sebagai penguasa tunggal, di tengah reruntuhan kerajaan palsu yang pernah dibangun suaminya di atas kebohongannya sendiri. Malam yang seharusnya menjadi puncak kejayaan Rian Ramadan, kini telah berubah menjadi lorong gelap tanpa ujung, yang dipenuhi duri penyesalan. Setelah kericuhan di ballroom Bintang Tower, Rian digiring oleh petugas keamanan melalui pintu servis di bagian belakang untuk menghindari kerumunan wartawan yang haus akan skandal. Namun, pelarian itu terbukti sia-sia. Begitu pintu baja itu terbuka, puluhan kilatan lampu kamera langsung menyambar wajahnya, yang kini tampak kusam, basah oleh keringat dingin, dan hancur oleh air mata kehinaan. Suara cecaran pertanyaan para jurnalis tentang korupsi dan perselingkuhannya terdengar seperti vonis yang dijatuhkan secara bertubi-tubi. Di lobi utama, Ibu Rina baru saja siunan setelah pingsan selama beberapa menit akibat syok yang luar biasa. Ia mendapati dirinya tergeletak di atas lantai marmer dingin yang biasanya ia injak dengan penuh kebanggaan. Kini, ia hanya dikelilingi oleh para penjaga keamanan berseragam hitam yang menatapnya dengan rasa jijik yang tak ditutup-tutupi. Tidak ada lagi teman-teman arisan kelas atas yang membantu membangunkan atau menawarkan bantuan. Tidak ada lagi sapaan hormat dari staf hotel. Yang ada hanyalah kesunyian yang mencekam dari gedung megah yang kini secara resmi telah berpindah tangan sepenuhnya ke dalam kendali Lentera Group. Ibu Sari, suara Pak Gunawan terdengar sangat dingin dan tanpa emosi saat ia berdiri menjulang di atas kepala Ibu Rina. Mobil operasional mewah yang ibu gunakan untuk datang ke sini sudah disita secara hukum karena dibeli dengan dana perusahaan. Tim kami telah berbaik hati memesankan taksi online kelas ekonomi untuk mengantar ibu kembali ke rumah. Ingat, ini hanya untuk 1 jam terakhir sebagai kesempatan pengosongan aset. Ibu Rina merangkak bangun dengan susah payah,
Jemarinya memegang bros imitasinya yang kini terasa seperti beban logam panas yang membakar kulit dadanya. Ia tidak mampu menjawab. Lidahnya keluh karena malu yang teramat sangat. Di luar, sebuah taksi murah yang sudah berkarat dan berbau pengap menunggu di tengah jajaran limusin dan mobil sport mewah milik para tamu undangan. Sebuah penghinaan visual yang sangat telak bagi wanita yang selama ini memuja-muja kemewahan material. 1 jam kemudian, taksi itu tiba di depan gerbang besi raksasa kediaman mewah mereka di kawasan elit. Namun sebuah pemandangan yang lebih mengerikan telah menunggu di sana. Gerbang itu terbuka lebar, menelanjangi privasi rumah itu. Namun dijaga ketat oleh barisan pria berbadan tegap dengan seragam resmi Lentea Group. Lampu-lampu taman yang biasanya bersinar hangat menyambut kepulangan mereka, kini tampak begitu dingin, tajam, dan seolah menusuk mata. Tepat saat Ibu Rina turun dari taksi dengan kaki gemetar, sebuah mobil patroli polisi tiba dengan sirine yang berputar pelan. Rian keluar dari sana dengan tangan terborgol erat, didampingi oleh 2 penyidik berpakaian sipil. Ia diberikan izin sementara oleh kepolisian untuk mengambil beberapa dokumen pribadi dan barang esensial sebelum ditahan lebih lanjut di Mapolda untuk pemeriksaan mendalam terkait penggelapan dana dan pencucian uang. "Rian, anakku, apa yang mereka lakukan padamu?" teriak Ibu Rina histeris, berlari tertatih-tatih untuk memeluk putranya yang kini tampak layu, tak berdaya, dan kehilangan seluruh aura kebanggaannya. Rian tidak sanggup menjawab, matanya yang sembab menatap nanar ke arah teras rumah. Di sana, Alika sudah berdiri menanti. Ia tidak lagi mengenakan gaun safir yang megah dari pesta tadi. Ia telah kembali mengenakan pakaian yang jauh lebih sederhana, namun memancarkan keanggunan yang absolut. Sebuah tunik putih bersih tanpa noda, dan hijab sutra hitam yang melambangkan ketegasan. Di sampingnya, tumpukan kotak kardus coklat sudah tertata rapi di pinggir jalan, tepat di luar garis gerbang, seolah menandakan garis pembatas antara masa lalu dan masa depan. "Rian, tolong hentikan sandiwara ini. Aku mohon, jangan lakukan ini di depan para tetangga." Rintuh Rian saat polisi membawanya mendekat ke arah teras. "Kamu tidak bisa mengusir ibuku dari rumah ini di tengah malam yang gelap seperti ini. Di mana rasa kasihanmu?" Alika menatap suaminya, atau lebih tepatnya, pria yang dalam beberapa jam lagi akan menjadi mantan suaminya, dengan pandangan yang sangat tenang dan jernih, seolah ia sedang menatap benda mati yang tidak memiliki arti. "Rumah ini, Rian, apakah egomu begitu besar hingga kamu lupa siapa yang membayar lunas uang muka rumah ini 5 tahun lalu? Apakah kamu sengaja lupa atas nama siapa sertifikat tanah ini terdaftar di notaris? Rumah ini adalah aset murni milik Lentera Group yang selama ini dipinjamkan kepada CEO Bintang Holding sebagai fasilitas jabatan. Berhubung kamu sudah dipecat secara tidak hormat karena tindak kriminal, fasilitas ini ditarik kembali efektif sejak menit ini." "Tapi perhiasanku, tas-tas kulitku di dalam lemari." Itu milikku. Jerit Ibu Rina mencoba menerobos masuk melewati pintu utama dengan gerakan kasar. Langkah Ibu Rina dihentikan secara fisik oleh asisten hukum Alika yang berdiri menghalangi pintu sambil membawa daftar audit aset yang tebal. "Maaf Ibu Sari, berdasarkan hasil audit forensik 1 jam terakhir terhadap transaksi kartu kredit korporat, seluruh tas bermerek, sepatu, dan perhiasan yang ada di dalam lemari Ibu dibeli menggunakan dana investasi Lentera Group yang dialihkan secara ilegal. Secara hukum, itu adalah barang bukti tindak pidana yang kini disita negara dan perusahaan. Menyentuhnya berarti Ibu menghalangi proses hukum." Ibu Rina jatuh terduduk di atas aspal jalanan yang kasar. Air matanya merusak riasan tebalnya hingga ia tampak menyedihkan. Ia terpaksa melihat tim pekerja Alika mulai mengeluarkan barang-barang mereka satu persatu. Hanya pakaian pribadi yang sudah kusam, buku-buku lama dari masa mereka dikontrakan, dan beberapa foto keluarga yang dimasukkan ke dalam kardus murahan. Rian hanya bisa menonton dengan hati yang hancur saat koper-koper bermerek mahalnya dibawa masuk kembali ke dalam rumah, karena koper itu sendiri dibeli dengan uang hasil penggelapan. Pakaian-pakaian desainernya pun disita karena alasan yang sama. Polisi hanya mengizinkan Rian membawa 1 tas ransel kain berisi pakaian biasa yang ia miliki jauh sebelum ia merasa menjadi orang sukses. Ini benar-benar keterlaluan, Mai," bisik Rian dengan suara yang gemetar menahan amarah dan malu. "Kamu benar-benar tega membiarkan kami pergi ke jalanan tanpa membawa apa-apa selain sampah ini? Aku hanya membiarkanmu membawa apa yang memang secara sah adalah milikmu, Rian. Tidak lebih, tidak kurang," sahut Alika dengan nada datar. "Sama seperti saat kamu memaksaku untuk hanya memiliki daster usang dan tumpukan piring kotor di dapur, sementara kamu berpesta dengan uangku.
Sekarang, silakan nikmati sensasi memulai hidup kembali dari titik nol tanpa perlu mencuri dari orang lain. Tiba-tiba, sebuah mobil polisi lain berhenti, dan Celine muncul dari dalamnya. Wajahnya yang cantik kini tampak semrawut, riasannya luntur terkena air mata dan keringat. Ia sudah tidak mengenakan gaun merah mawahnya, melainkan hanya mengenakan jaket pinjaman dari petugas kepolisian karena gaun desainer yang ia pakai di pesta tadi juga dianggap sebagai aset yang dibeli dengan uang korupsi Rian dan langsung disita di tempat. "Rian, kamu penipu besar!" Kamu bajingan, teriak Celine dengan suara melengking, mencoba menyerang Rian dengan tangan kosong sebelum ditahan oleh petugas. Kamu bilang padaku kalau kamu adalah pemilik Tunggal Lentera Group. Kamu bilang aku akan menjadi ratu di istana ini. Ternyata kamu hanya parasit yang hidup dari uang istrimu. Rian hanya bisa menunduk semakin dalam, tidak sanggup membalas satu pun cercaan dari selingkuhannya yang kini berbalik menjadi musuh paling sengit di depan umum. Alika melangkah turun dari teras dengan anggun, mendekati gerbang yang menjadi batas akhir kekuasaan Rian. Ia memberikan sebuah kunci kecil yang berkarat kepada Ibu Rina. "Ibu Sari, aku masih memiliki sedikit sisa rasa kemanusiaan karena Ibu pernah memberiku tempat berteduh di awal pernikahan kita, meski Ibu selalu menghinaku. Di sana, di dalam kardus nomor 5, ada kunci sebuah kontrakan petak di pinggiran kota yang bising. Aku sudah melunasi sewanya untuk 6 bulan ke depan. Secara objektif, tempat itu masih jauh lebih mewah daripada kontrakan pengap yang Ibu berikan padaku dulu." Ibu Rina menatap kunci itu dengan rasa hina yang luar biasa. Ia yang biasanya menghina Maya karena bau pasar dan daster kusamnya, kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia akan tinggal di kontrakan petak yang sempit. "Silahkan pergi sekarang," ujar Alika dengan nada final yang tidak bisa diganggu-gugat. "Pak Gunawan, segera ganti semua kode akses digital dan kunci fisik rumah ini. Jangan biarkan ada satupun debu pengkhianatan yang tertinggal di dalam rumah yang suci ini." Polisi membawa Rian masuk kembali ke dalam mobil patroli untuk segera dibawa ke ruang tahanan. Ibu Rina ditinggalkan sendirian di pinggir jalan, memeluk kardus-kardus pakaian yang berantakan di bawah sorotan lampu jalan yang redup dan kekuningan. Taksi online yang tadi mengantarnya sudah lama pergi, meninggalkannya menjadi tontonan gratis bagi para tetangga elit yang mulai keluar ke balkon rumah mereka karena mendengar keributan memalukan itu. Alika berdiri tegak di balik gerbang besi yang perlahan-lahan tertutup secara otomatis. Ia melihat bayangan Ibu Rina yang semakin mengecil di kejauhan, meratapi nasib malangnya di atas tumpukan kardus coklat. Tidak ada rasa puas yang berlebihan di wajah Alika, hanya sebuah ketenangan yang dingin dan kelegaan yang luar biasa. Menara Gading itu memang terlihat sangat indah jika dilihat dari bawah Rian. Batin Alika sambil menatap deretan gedung tinggi yang menghiasi cakrawala kota. Tapi jika pondasinya dibangun di atas pasir kebohongan dan air mata orang yang tulus, ia hanya butuh satu hembusan kejujuran untuk rata dengan tanah dalam semalam. 6 bulan telah berlalu sejak malam kehancuran yang memalukan di Bintang Tawar. Namun bagi Ibu Rina, setiap detiknya terasa seperti 1 abad penyiksaan yang tak berkesudahan. Pagi itu ia terbangun bukan oleh usapan lembut seperai sutra Mesir beribu benang atau aroma kopi luwak yang mahal, melainkan oleh suara bising knalpot motor yang meraung di gang sempit tepat di depan jendela kontrakan petaknya yang sudah berkarat dan sulit ditutup. Suasana di dalam ruangan berukuran 4x4 meter itu terasa sangat pengap dan mencekik. Uap panas yang terpancar dari atap seng seolah menghisap sisa-sisa kewarasan dan martabat yang masih ia coba pertahankan. Ibu Rina menatap telapak tangannya yang kini kasar, pecah-pecah dan dihiasi noda hitam yang sulit hilang. Tidak ada lagi manikur mingguan di salon elit atau pijat relaksasi yang biasa ia nikmati. Tidak ada lagi cincin berlian 5 karat yang dulu selalu ia pamerkan untuk menyilaukan mata orang lain. Dengan langkah gontai dan punggung yang mulai membungkuk karena beban batin, ia berjalan menuju dapur sempit yang menyatu dengan kamar mandi di sudut ruangan. Tumpukan piring plastik kotor bekas makannya semalam sudah dikerubungi semut dan lalat hijau. Ia teringat dengan rasa sakit yang menusuk, betapa seringnya ia berteriak histeris pada Maya hanya karena satu noda kecil di piring porselennya. Kini ia harus berlutut sendiri di lantai semen yang lembab, menggosok lemak membandel dengan sabun colek murahan yang membuat kulitnya perih dan gatal. "Maya, kenapa kamu tega sekali pada mertuamu sendiri? Di mana bakti yang dulu kamu janjikan?" Ratapnya sambil menangis sesenggukan, air matanya jatuh bercampur dengan air sabun yang kotor. Suaranya yang parau tenggelam begitu saja oleh suara cekcok suami istri tetangga sebelah yang hanya dibatasi oleh dinding triplek tipis yang bergetar setiap kali ada pintu yang dibanting. Ibu Rina mencoba keluar untuk membeli sarapan murah di warung depan. Begitu ia melangkah ke gang yang becek, ia merasakan puluhan pasang mata tetangga mengikutinya dengan tatapan yang menghakimi. Mereka adalah orang-orang yang dulu ia hina sebagai sampah pasar dan kaum rendahan saat ia masih sesekali berkunjung ke sana dengan mobil mewah.
Kini ia adalah bagian dari mereka, bahkan mungkin lebih rendah karena ia hidup dari belas kasihan orang yang ia zalimi. Lihat itu, Nyonya Besar Bintang sudah turun ke bumi. Ejek seorang wanita penjual sayur yang dulu pernah dibentak Ibu Rina karena dianggap menghalangi jalan taksi premiumnya. Wanita itu tertawa sinis sambil mengibaskan uang kembalian. Gimana, Bu? Kontrakannya nyaman? Masih bau got yang menusuk hidung atau sudah mulai terbiasa dengan aroma rakyat jelata? Ibu Rina hanya bisa menunduk dalam-dalam, memeluk dompet usangnya yang kini hanya berisi beberapa lembar uang ribuan yang sudah lusuh, sisa tunjangan kemanusiaan terakhir yang dikirimkan secara anonim oleh yayasan milik Alika melalui perantara Pak Gunawan. Setiap langkah yang ia ambil di gang sempit itu terasa seperti tamparan keras bagi harga dirinya yang sudah hancur lebur dan tak bersisa. Sementara itu, di balik jeruji besi lapas kelas 1 yang dingin dan sunyi, Rian Ramadan duduk termenung di pojok sel yang lembab. Tuxedo custom mahalnya telah lama diganti dengan seragam oranye bernomor yang kusam dan berbau keringat apak. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi dengan pomade mahal kini berantakan, berminyak dan mulai menipis karena stres yang luar biasa. Ia baru saja selesai menjalani sesi pemeriksaan tambahan yang melelahkan terkait penggelapan dana pajak dan pencucian uang yang nilainya ternyata jauh lebih fantastis dari dugaan awal Dewan Direksi. Rian menatap sebuah televisi tabung tua yang terpasang di langit-langit aula penjara. Di layar yang bersemut itu muncul sosok yang sangat ia kenal, namun terasa begitu jauh untuk dijangkau. Alika Maya Hadinata sedang berdiri dengan anggun di atas podium yang megah, mengenakan hijab sutra berwarna gading yang memancarkan aura kedamaian dan otoritas yang tak tertandingi. Ia sedang meresmikan Alika Foundation, sebuah yayasan pemberdayaan perempuan skala nasional yang memberikan perlindungan hukum, tempat tinggal sementara dan modal usaha bagi para istri yang terzolimi secara ekonomi maupun mental oleh suami mereka. Banyak wanita di luar sana yang dibuat percaya bahwa dunia mereka hanya sebatas 4 dinding dapur, bahwa suara mereka adalah gangguan dan mimpi mereka tidaklah penting. Ujar Alika di layar televisi. Suaranya jernih, tenang, namun bergetar dengan kekuatan yang sanggup menggerakkan hati siapapun yang mendengar. Malam ini, aku berdiri di sini sebagai bukti hidup bahwa dari balik debu penghinaan dan injakan kaki pengkhianatan, seorang wanita bisa memungut kepingan harga dirinya dan membangun mahkotanya sendiri yang jauh lebih berkilau. Rian memejamkan mata erat-erat, mencoba menghalau bayangan masa lalu. Setiap kata yang diucapkan Alika terasa seperti belati yang diasah tajam dan diiriskan perlahan ke jantungnya. Ia menyadari sepenuhnya sekarang bahwa wanita agung yang dipuja seantero negeri itu adalah istri yang dulu ia panggil babu dengan nada jijik. Wanita jenius yang sedang mengubah dunia itu adalah orang yang ia larang dengan kasar untuk datang ke pestanya sendiri karena dianggap memalukan. Rasa penyesalan itu kini menjadi siksaan harian yang jauh lebih berat dan menyesakkan daripada dinginnya lantai penjara atau kerasnya perlakuan narapidana lain. Mai, maafkan aku. Aku buta. Bisik Rian lirih dengan suara yang tersedak. Namun permohonan maafnya hanya dibalas oleh tawa ejekan dari rekan satu selnya yang sudah bosan mendengar keluhan sang mantan CEO yang kini jatuh melarat. Karma juga menghantam Selin dengan cara yang tak kalah tragis dan memalukan. Tanpa dukungan finansial tak terbatas dari kartu kredit korporat Rian, Selin yang terbiasa hidup dengan standar sosialita mulai terlilit hutang pinjaman online dan rentenir di mana-mana. Apartemen penthouse-nya disita, mobil sportnya ditarik paksa oleh pihak leasing di depan umum, dan namanya masuk dalam daftar hitam permanen pergaulan elit Jakarta. Ia mencoba mencari mangsa pria kaya lain untuk dijadikan sandaran hidup, namun video viral saat ia meludahi Rian di depan polisi telah merusak reputasinya selamanya. Ia kini dicap sebagai wanita parasit yang paling dihindari oleh kalangan pengusaha. Selin kini terpaksa tinggal di sebuah kamar kos harian yang sempit di daerah padat penduduk yang kumuh. Ia harus menutupi wajahnya rapat-rapat dengan masker dan kacamata hitam setiap kali keluar rumah, dihantui ketakutan luar biasa jika ada orang yang mengenalinya sebagai wanita yang dulu dipuja di media sosial, namun kini berakhir mengenaskan. Puncak dari segala penderitaan ini terjadi ketika Ibu Rina yang sudah putus asa nekat mendatangi kantor pusat Lentera Group untuk memohon pengampunan dan bantuan finansial tambahan. Ia berdiri di lobi yang sangat megah dan luas itu, tempat ia dulu pernah melangkah dengan angkuh sebagai tamu VVIP yang paling dihormati. Namun sekarang, ia hanyalah seorang wanita tua dengan pakaian kusam yang berbau matahari, yang dihalangi dengan tegas oleh petugas keamanan muda yang tidak mengenalnya. Saya ini ibu mertuanya Ibu Alika. Kalian tidak tahu siapa saya. Biarkan saya masuk. Teriak Ibu Rina histeris, menarik perhatian banyak karyawan yang lewat. Pak Gunawan akhirnya keluar dari lift,
menatap wanita tua itu dengan pandangan datar yang kosong dari rasa iba. Ibu Sari, Ibu Alika sudah menyampaikan pesan terakhirnya melalui saya. Kewajiban kemanusiaan beliau terhadap ibu sudah dianggap selesai sepenuhnya. Kontrakan itu akan tetap dibayar sampai masa 6 bulan berakhir sebagai bentuk sedekah. Setelah itu, silakan ibu mengandalkan kemampuan diri sendiri atau menunggu bantuan dari putra ibu yang sebentar lagi akan menerima vonis 10 tahun penjara tanpa remisi. Pak Gunawan, tolong, saya mohon pada Maya, saya tidak kuat tinggal di sana. Bau gotnya mencekik leher saya setiap malam. Tikus-tikus besar itu mulai berani memakan pakaian dan sisa makanan saya. Ratap Ibu Rina sambil jatuh bersujud di lantai lobi yang mengkilap. Tontonan yang sangat menyedihkan bagi semua orang. Dulu, saat ibu dengan sengaja menyuruh Ibu Alika mencuci tumpukan piring dan membersihkan seluruh sudut rumah sampai tangan beliau lecet dan berdarah, apakah ibu pernah sedetik saja memikirkan bau got, rasa lelah, atau keberadaan tikus? Tanya Pak Gunawan dengan suara dingin yang menusuk. Dunia ini berputar dengan hukumnya sendiri, Ibu Sari. Dan sayangnya, ibu sedang berada di titik paling bawah karena beratnya beban dosa dan kesombongan ibu sendiri. Jangan pernah datang lagi ke sini. Petugas keamanan kemudian mengawal Ibu Rina keluar dari gedung dengan paksa. Di luar hujan deras mengguyur Jakarta dengan tiba-tiba, menciptakan suasana mencekam. Ibu Rina berdiri kaku di bawah guyuran air yang dingin, persis seperti suasana tahun-tahun silam saat Maya rela menjual tanah terakhir ayahnya di bawah hujan demi membangun mimpi Rian. Namun kali ini, tidak ada lagi sosok Maya yang lembut yang akan datang memayunginya. Tidak ada lagi Maya yang akan memasakkan teh hangat dengan penuh kasih sayang untuk meredakan dinginnya. Di lantai teratas gedung pencakar langit itu, Alika berdiri tenang di balik jendela kaca besar yang kedap suara, menatap rintik hujan yang mulai membasahi kota Jakarta. Ia melihat dari ketinggian sosok kecil Ibu Rina yang berjalan menjauh dengan langkah lunglai di bawah sana. Tidak ada api dendam yang berkobar di matanya. Yang ada hanya kelegaan yang sunyi dan damai. Ia menyentuh kalung safir di lehernya sejenak. Merasakannya sebagai pengingat akan jati dirinya. Lalu perlahan melepaskannya dan menyimpannya kembali ke dalam kotak beludru hitam yang mewah. Mahkota ini sudah menemukan tempatnya yang benar. Dan debu itu telah kembali ke asalnya. Bisik Alika pada pantulan dirinya di kaca. Menutup lembaran hitam masa lalunya. Mentari pagi di Jakarta kali ini merayap perlahan, menyapu cakrawala dengan gradasi warna emas dan ungu yang jernih. Seolah-olah semesta baru saja selesai membasuh diri dari segala kabut kepalsuan. Sinar hangat itu menembus jendela kaca setinggi langit yang melengkung megah di lantai teratas gedung yang kini resmi menyandang nama Hadinata Center. Gedung itu bukan lagi monumen bagi kesombongan Rian Ramadan yang dingin, melainkan telah menjelma menjadi mercusuar harapan, sebuah ruang, tempat keadilan diperjuangkan bagi ribuan jiwa yang suaranya pernah dibungkam. Alika berdiri tegak di balkon pribadinya, membiarkan angin pagi yang membawa aroma hujan semalam menyentuh wajahnya. Ia tidak lagi mengenakan daster kusam yang pernah menjadi seragam penghinaannya. Namun ia juga tidak merasa perlu membalut diri dengan perhiasan berlebihan untuk membuktikan statusnya. Ia mengenakan setelan blazer linen berwarna pasir yang bersahaja dengan potongan minimalis, namun sangat elegan, mencerminkan ketenangan jiwa seorang pemenang yang telah berhasil melewati badai paling dahsyat dalam hidupnya. Langkah kaki Pak Gunawan yang tenang dan ritmis terdengar mendekat, membawa sebuah map kulit berwarna putih bersih yang di atasnya tertera stempel resmi Lentera Group. Wajah pria tua itu tampak berseri-seri, gurat-gurat kelelahan selama bertahun-tahun seolah memuai, berganti dengan binar kebanggaan yang dalam saat ia menatap majikannya. Ibu Alika, semua berkas perceraian telah tuntas dan disahkan secara hukum oleh Pengadilan Agama. Seluruh aset Bintang Holding juga telah sepenuhnya dilebur dan dibersihkan dari jejak-jejak ilegal untuk kemudian dimasukkan ke dalam pilar sosial Lentera Group. Pak Gunawan menyodorkan selembar kertas dengan tangan yang sedikit bergetar karena emosi. Dan ini adalah salinan laporan terakhir mengenai eksekusi hukuman Rian Ramadan. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara tanpa remisi atas dakwaan penggelapan dana masif, pencucian uang dan pemalsuan dokumen negara yang sistematis. Alika menerima kertas itu. Jemarinya menyentuh permukaan kertas yang dingin. Ia membacanya dengan saksama namun tenang. Tidak ada kilat kegembiraan yang jahat atau kepuasan dendam yang meledak-ledak di matanya. Yang ada hanyalah rasa syukur yang sunyi atas tegaknya keadilan puitis, sebuah beban berat yang akhirnya menemui titik akhirnya. Bagaimana dengan nasib Ibu Sari, Pak? Tanya Alika dengan suara pelan yang tulus, tanpa ada nada sinis sedikit pun. Beliau masih bertahan di kontrakan petak itu, Ibu.
Tim lapangan melaporkan bahwa beliau mulai bekerja mencuci pakaian di beberapa rumah sekitar gang untuk sekadar menyambung hidup harian setelah dana bantuan transisi kita dihentikan bulan depan. Sosoknya tampak sangat renta dan rapuh. Keangkuhan yang dulu menjadi pelindungnya telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh sorot mata yang dipenuhi rasa takut akan hari esok dan beban rasa malu yang sangat berat. Lapor Pak Gunawan dengan nada bicara yang penuh empati. Alika mengangguk pelan, menatap jauh ke arah kota. Biarkan dia belajar dari kehidupan secara langsung. Biarkan dia memahami bahwa tidak ada kehinaan sedikit pun dalam bekerja kasar dan berkeringat. Yang benar-benar hina adalah meremehkan dan menginjak-injak orang yang melakukannya. Masa depannya kini sepenuhnya ada di tangannya sendiri, Pak Gunawan. Tugasku untuk memberikan pelajaran hidup telah selesai. Hari itu adalah momen bersejarah bagi Lentera Group. Alika dijadwalkan untuk memberikan pidato penutup dalam konferensi internasional tentang kepemimpinan etis dan integritas bisnis. Saat ia melangkah masuk ke dalam aula utama yang megah, ribuan pasang mata dari berbagai belahan dunia menatapnya dengan rasa hormat yang murni dan dalam. Sebuah kehormatan yang tidak dipaksakan oleh rasa takut akan kekuasaan, melainkan lahir dari kekaguman akan keteguhan prinsipnya. Di tengah pidatonya yang memukau, Alika berhenti sejenak. Ia melepaskan kacamata bacanya, menatap hadirin dengan tatapan mata yang dalam dan sangat jujur, seolah ingin berbicara langsung ke setiap jiwa di ruangan itu. Banyak yang bertanya padaku secara pribadi, mengapa aku mampu bertahan selama 5 tahun penuh menjadi sosok yang dianggap babu di rumah yang kubangun sendiri. Ujar Alika, suaranya jernih, lembut, namun memiliki resonansi yang begitu kuat hingga memenuhi setiap sudut ruangan. Jawabannya sederhana namun fundamental. Aku ingin melihat apakah cinta sejati masih memiliki ruang untuk bertahan tanpa embel-embel harta dan status sosial. Aku ingin membuktikan sendiri apakah kesetiaan itu benar-benar ada saat kita tidak memiliki apapun untuk diberikan selain ketulusan dan pengabdian yang sunyi. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh rahasia yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah mengecap pahitnya pengkhianatan, namun tetap memilih untuk berjiwa besar. Pelajaran yang kudapat sangatlah mahal, namun tak ternilai harganya. Mahkota yang sesungguhnya tidak pernah terletak pada kilau berlian di leher atau deretan emas di jari. Mahkota itu bersemayam pada martabat yang tidak goyah sedikit pun saat kita dihina, dan pada kekuatan yang tetap rendah hati saat kita memegang kuasa absolut. Kepada siapapun yang hari ini merasa seperti debu di bawah kaki orang lain, ingatlah ini. Debu yang kalian injak hari ini dengan penuh kesabaran adalah tanah suci yang akan menopang fondasi kesuksesan kalian di masa depan. Tepuk tangan berdiri yang riuh dan emosional membahana di seluruh ruangan, menciptakan energi yang sanggup menggetarkan dinding aula. Di barisan paling depan, beberapa asisten rumah tangga yang diundang secara khusus oleh Alika tampak menyeka air mata haru. Mereka tidak hanya melihat seorang CEO sukses, mereka melihat diri mereka sendiri dalam sosok Alika, seorang wanita yang pernah direndahkan sampai ke titik terendah, namun berhasil merebut kembali tahtanya tanpa sedikit pun kehilangan sisi kemanusiaannya. Malam harinya, Alika kembali ke tempat beristirahat terakhir ayahnya. Ia membawa seikat bunga melati putih yang menebarkan aroma suci dan segar. Di depan nisan Tuan Hadinata, ia bersimpuh, menyentuh nisan batu dingin itu dengan penuh kasih sayang. Ayah, tanah warisanmu yang dulu aku jual dengan air mata, kini telah aku ambil kembali dan telah menjelma menjadi ribuan rumah bagi mereka yang selama ini terpinggirkan. Maafkan aku jika perjalananku harus melalui lembah yang sangat gelap dan penuh lumpur penghinaan. Tapi kini, putrimu telah kembali dengan jiwa yang utuh. Mahkota keluarga Hadinata ternyata tidak pernah jatuh ke lumpur ayah. Ia hanya sedang menunggu saat yang tepat untuk dibersihkan dan dipasang kembali dengan cahaya yang lebih terang. Alika bangkit berdiri dengan gerakan yang mantap, menyeka sisa air mata syukurnya. Ia menatap langit malam Jakarta yang ditaburi bintang-bintang kecil yang berkilau. Jauh di sana, di balik tembok penjara yang pengap, Rian Ramadan sedang meringkuk dalam kesunyian, meratapi setiap detik emas yang ia sia-siakan karena telah mengkhianati malaikat pelindung di hidupnya. Dan di sebuah gang sempit yang becek, Ibu Rina sedang menggosok piring dengan tangan yang gemetar dan lelah, menyadari dengan perih bahwa daster yang dulu ia jadikan alat untuk menghina Alika, kini adalah seragam harian keselamatannya. Alika melangkah menuju mobilnya dengan langkah yang ringan. Ia tidak lagi menoleh ke belakang
untuk mencari bayang-bayang masa lalu yang pahit. Baginya, penderitaan itu hanyalah debu yang kini telah tertiup angin keadilan. Di depannya, terbentang masa depan yang bercahaya. Tempat ia akan memimpin, bukan dengan rasa takut yang menindas, melainkan dengan cinta yang mengayomi dan keadilan yang tak pandang bulu. Identitas Maya telah ia tinggalkan dengan rasa hormat sebagai pengingat akan kesabaran. Dan kini, dunia mengenal Alika Maya Hadinata bukan sekadar sebagai istri seorang pria sukses, melainkan sebagai sang pemilik cahaya sejati yang bersinar terang dari balik debu pengkhianatan.